Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker di ruang publik. Pada video kali ini, saya ingin memperkenalkan materi sekaligus pengajar. Jadi video ini saya cut off menjadi 3 sesi. Yang pertama itu pengenalan materi, yang kedua metode pengajaran, kemudian yang ketiga secara ringkas saya ingin menyampaikan intisari dari materi awal pembelajaran kita ini. Mungkin karena saya habis training, semoga tetap seger dan mampu mengikuti pelajaran dengan baik semua mata pelajaran. Jadi untuk nama saya sudah terdeskripsi di awal ataupun ada di bawah video ini. Kemudian untuk materi awal kita akan berselancar di materi tentang yoga. Jadi di materi ini kalian harus memahami ataupun mampu menjelaskan 4 subbab yang akan saya sampaikan ke depan. 4 subbab ini terdiri atas 1 pengertian yoga, yang kedua sejarah yoga, yang ketiga adalah jenis-jenis yoga, dan yang terakhir, materi yang terakhir adalah yang paling banyak, mungkin yang paling tebal ini adalah hakikat yoga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu 4 hal yang akan menjadi topik pembahasan kita paling tidak dalam waktu sebulan ke depan untuk menghabiskan materi, dan kalian mungkin akan saya tujukan kepada praktek yoga untuk tugasnya. Kemudian mengenai metode pembelajaran, ini berupa planning saja dulu, semoga berjalan dengan baik. Jadi saya merencanakan akan memberikan blending variasi gitu ya, variasi bercampur. Mungkin sekarang sebagai pengenalan saja karena ada beberapa hal, jadi saya menggunakan video pun berdurasi yang cukup singkat untuk menghemat sumber daya kalian. Jadi kaliannya merasa tetap aman, nyaman, dan tidak terlalu terkuras. Saya pun dapat menyampaikan hal-hal yang bersifat intisari. Sisanya nanti kalian akan membacanya pada materi yang sudah saya sampaikan di Google Classroom. Metodenya saya mencoba untuk mencampur. Mungkin sekarang ini saya sampaikan via video, kemudian minggu depan menggunakan Google Meet, minggu depannya lagi menggunakan materi teks begitu yang kalian bisa akses, mungkin download dan baca. Setelah itu minggu keempat pengumpulan tugasnya pun saya berikan tugas yang ringan-ringan saja, yang cetek-cetek saja. Itu untuk itu pun saya tujukan tugasnya untuk kehidupan kalian sehari-hari. Jadi materi itu saya coba untuk kemas, kemudian menjadikan sebuah tugas untuk kalian, di mana tugas itu adalah apa yang kalian laksanakan selama sehari-hari terkait dengan materi ajar yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan skema ini berjalan dengan baik dan kalian juga tidak ada kendala yang berarti, sehingga kita dapat melaksanakannya dengan secara seksama. Kemudian sesi yang terakhir ini atau sesi yang ketiga akan saya jelaskan intisari dari materi ini, kemudian penjabarannya nanti akan ada pada pertemuan kita berikutnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang 4 subbab secara ringkas dalam waktu kurang dari 2 menit. Anak-anak, kita sering memahami, bahkan terkesan salah kaprah bahwa yoga itu hanya sekedar gerakan ya hampir sama dengan olahraga, tapi gerakannya berbeda. Olah nafas, keluar keringat, kita merasa sehat kalau kita melakukannya secara rutin atau rutinitas. Tidak sebatas itu, tidak sesempit itu bahwa yoga itu adalah semacam juga bisa dikatakan sebagai pola kehidupan kita sehari-hari, baik dari segi olah fisik, mentalitas, sampai hal moralitas.
Maka dalam memahami yoga atau pengertian yoga sendiri dapat dipahami secara etimologi atau akar kata, dapat juga dipahami secara definitif atau dalam bahasa kekamusan divisional gitu. Secara akar kata, yoga itu berasal dari kata yuj. Secara definisi, yoga itu tercantum dalam Yoga Sutra Patanjali, ada pada materi, silahkan dibaca nanti. Jadi secara etimologi akar kata, kemudian secara divisional atau bahasa kekamusan lah gitu, linguistik ini punya. Jadi yoga itu tidak sesempit itu hanya sekedar gerakan tubuh, tapi juga bagaimana pengendalian pola-pola pikiran sehingga terjerumus kepada bagaimana mengatur pola-pola tingkah laku kita. Ada seorang resi yang bernama Resi Patanjali, di mana resi ini memahami Weda secara mendalam, kemudian melakukan semacam riset dalam kehidupan sehari-hari pada zaman dulu, 5.000 tahun yang lalu, bahkan ada yang menyebut sampai 6.000 tahun yang lalu. Beliau melihat di masyarakat tentang kehidupan masyarakat, bagaimana munculnya penderitaan, bagaimana munculnya keterikatan sehingga menyebabkan kesedihan, bagaimana munculnya duka, atau kenapa orang bisa menangis begitu membabi buta, tertawa dengan terbahak-bahak, kemudian bagaimana orang bisa hilang kendali dalam hal emosional. Atas pembacaannya dalam kitab suci, kemudian atas risetnya di masyarakat tentang kehidupan keseharian masyarakat yang terbagi atas senang, sedih, suka, duka, kemudian menangis, tertawa, ada relasi antar sesama, ada relasi dengan alam semesta, dengan hewan-hewan, tumbuhan, rerumputan, dan lain sebagainya. Pembacanya atas Weda, risetnya atas kehidupan di masyarakat, maka resi ini yang bernama Resi Patanjali merumuskan sebuah kitab atau rumusan antara pembacaannya terhadap Weda dengan risetnya dalam kehidupan sehari-hari ke dalam satu kitab yang disebut dengan Yoga Sutra. Maka Yoga Sutra ini isinya adalah bersifat kontemplatif dalam pengertian bahwa bagaimana cara pandang seorang Maharshi Patanjali ini terhadap apa yang dia yakini dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun terhadap dirinya sendiri. Maka itulah yang disebut dengan bahwa kitab ini bersifat kontemplasi atau perenungan terhadap diri sendiri, perenungan terhadap apa yang diyakini, kitab suci yang telah dibaca, dan perenungan terhadap apa yang terjadi di luar sana. Maka dirumuskanlah sebuah kitab yang disebut dengan Yoga Sutra. Kitab ini berisi 4 subbab, yaitu Samadhi Pada, Sadhana Pada, Vibhuti Pada, dan Kaivalya Pada. Keempat subbab ini merumuskan tentang bagaimana pola-pola pikiran kita yang liar, bagaimana cara menanggulangi pola-pola pikiran kita yang liar, yang dari satu objek ke objek yang lain. Sekarang pengennya bakso, nantinya mie ayam, dan lain sebagainya, loncat ke sana kemari dan lain sebagainya. Bagaimana mengendalikan itu, kemudian bagaimana melatih fisik kita supaya sehat, karena kesehatan fisik itu sama dengan kesehatan mentalitas. Kemudian bagaimana cara kita menjalani kehidupan sehari-hari atas realitas yang terbentang, atas apa yang kita lihat, bagaimana cara menafsir supaya kita tetap dalam keadaan yang bahagia dan tidak terlalu terikat terhadapnya gitu. Kemudian Yoga Sutra ini sendiri adalah juga kitab yang praktis ya, artinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar teori saja, ada hal-hal yang bersifat praktis yang dapat kita laksanakan sehari-hari, sehingga yoga ini tidak hanya sekedar gerakan fisik, tapi juga gerakan mental dan gerakan moral. Ada yang disebut dengan Hatha Yoga, ada yang disebut dengan Laya Yoga, ada yang disebut dengan Bhakti Yoga, Karma Yoga, kemudian Raja Yoga, dan Jnana Yoga.
Sekali lagi kenapa? Karena kitab Patanjali Yoga Sutra ini mencakup hampir seluruh lini kehidupan, tidak hanya sekedar gerakan fisik saja. Jadi karena itu bagaimana memahami yoga ini, materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan ternyata sesuai dengan ajaran yoga, apa yang kita praktekkan sesuai dengan ajaran yoga, apa yang kita katakan sesuai dengan ajaran yoga. Itu adalah materi yang terakhir yang disebut dengan hakikat atau adanya materi ini dengan bagaimana kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konsep-konsep yang telah dijabarkan. Itu disebut dengan hakikat. Demikian itu rincian dari atau intisari dari materi sekarang ini. Video ini saya buat sesingkat mungkin untuk menghemat sumber daya kalian, tapi semoga dapat dicerna dengan baik. Video ini juga ada di YouTube, nanti saya share linknya. Video ini bukan video yang komersial, jadi tidak ada kewajiban untuk like, komen, ataupun subscribe. Kalau kalian hanya ingin bertanya, silahkan pada kolom komentar ataupun di Classroom. Jadi saya tidak mau monetize YouTube. Jadi murni hanya untuk pembelajaran semata. Itu saja anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu,